Hai semuanya, sekarang kita akan membahas soal yang berkaitan dengan konsep matriks. Di sini kita diberikan matriks A dengan anggota matriks sebagai berikut. Nah, kita disuruh menentukan ordo dari matriks A. Nah, bagaimana cara menentukan ordo matriks A? Nah, di sini kita diberikan format untuk menuliskan ordo matriks, yaitu jumlah baris dikali dengan jumlah kolom. Sebelum itu kita harus hitung dulu berapa baris ya yang ada di matriks A. Nah, kita hitung ya. Di sini ada baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Jadi, matriks A itu punya 3 baris. Nah, sekarang berapa berapa ya kolom yang dimiliki oleh matriks A? Nah, kita bisa hitung ya, kolom 1, kolom 2, kolom ketiga. Jadi, matriks A itu punya 3 kolom. Sehingga, ordo matriks A kita bisa tulis seperti berikut. Ya, 3 kali 3. Ya. Nah, selanjutnya, setelah kita menentukan ordo matriks, kita disuruh menentukan nilai dari A12 ditambah A32 dikurang A33. Nah, sebelum kita menentukan hasil dari penjumlahan dan pengurangan ini, kita harus tahu siapa itu A12. Ya, cara menentukannya ingat. Ya, ingat konsep AMN. Ya, AMN itu artinya elemen baris ke M, kolom ke N. Nah, berarti kalau A12 berarti kan baris ke 1, kolom ke 2. Ya, siapa baris 1 kolom kedua? Yang ini. Ya, baris 1, ini baris 1, kolom kedua. Nah, ini. Ya, baris 1, ya, kolom kedua. Nah, ini ternyata dia anggota dari atau elemen dari A12. Ya, berarti A12 itu nilainya min 2. Nah, sekarang A32. Ya, elemen yang ada di matriks A di baris ketiga, kolom kedua. Ya, baris ketiga, kolom kedua. Berarti ini dia. Ya, A32. Berarti nilai A32 itu adalah 2. Nah, siapa nilai dari A33? A33 adalah elemen di matriks A yang ada di baris ketiga, kolom ketiga. Berarti ini dia. Ya, A33. Ya, nilainya 8. Jadi nilai dari A12 ditambah A32 dikurang A33 bisa kita tulis sebagai berikut. Min 2 ditambah 2 dikurang 8. Ya, min 2 tambah 2 itu habis. Ya, habis atau 0 ya. Min 2 tambah 2 itu 0. Dikurang 8 berarti nilainya atau nilai akhirnya adalah min 8. Ya. Nah, untuk yang selanjutnya kita disuruh menentukan elemen diagonal samping matriks A. Nah, elemen diagonal samping itu yang ini. Ya, jadi kita bisa tulis ya min 1, 0, ya, sama 3. Ya, ini adalah elemen yang ada di diagonal samping matriks A. Selanjutnya, kita menentukan trace dari matriks A. Ya, sebelum menentukan trace dari matriks A, kita harus tahu trace itu apa. Nah, trace itu adalah hasil penjumlahan elemen diagonal utama. Nah, siapa aja elemen yang ada di diagonal utama? Nah, ini dia. Ya, ini adalah elemen yang ada di diagonal utama. Ya, ada 5, ada 0, ada 8. Jadi, trace-nya kan hasil penjumlahan. Kita jumlahkan saja, ya.
elemen yang ada di diagonal utama, ya. 5 tambah 0 tambah 8. 5 tambah 0, 5. Ditambah 8 jadi 13. Nah, selanjutnya di sini kita disuruh menentukan ya nilai X dan nilai Y ketika diketahui transpos matriks P sama dengan Q. Ya. Nah, matriks transpos itu kan kebalikan dari matriks P. Ya. Nah, gimana caranya mencari? Kita rubah dulu, ya. Kita rubah dulu matriks P itu menjadi matriks ya atau transpos matriks P. Ya. Kita rubah dulu dia menjadi transpos matriks P. Ya. Ingat, pada transpos matriks baris ke M itu dirubah jadi kolom ke M. Ya, sehingga kalau pada matriks P penerapannya itu menjadi baris 1 dirubah jadi kolom ke 1. Ya, baris 1 kan yang ini. Ya, dirubah jadi kolom ke 1. Berarti dari baris kita rubah dia jadi kolom. Ya, 6 1 2 X. Ya, dari baris kita rubah dia jadi kolom. Baris kedua di matriks P kita rubah jadi kolom kedua. Ya, ini baris kedua. Kita rubah jadi kolom kedua. Berarti 0, Y min 4, dan 2. Ya, nanti menentukan transpos matriks ini disesuaikan dengan banyak baris sama banyak kolomnya. Ya, ditentukan dari banyak barisnya. Ya, ditentukan dari banyak barisnya. Jadi nggak semua matriks itu sampai baris kedua. Tapi bisa nanti sampai baris ketiga, baris keempat, tergantung berapa jumlah baris di matriks yang nanti kita temui. Ya, kalau ada 5 baris, berarti nanti dia sampai baris ke-5. Ya, nanti kalau cuma sampai 3 baris jumlah di matriksnya, kita sampai dia baris ke-3 aja. Ya. Nah, setelah kita merubah menjadi transpos matriks P, ya setelah kita dapat ya P transposnya, kita baru bisa mencari nilai X sama nilai Y dengan menggunakan konsep kesamaan matriks. Ya, ingat, dalam kesamaan matriks, ya, ordonya harus sama. Ya, P transpos sama matriks Q ini kan udah sama ya ordonya 2 ya. Ada 3 baris sama 2 kolom ya, berarti 3 kali 2. Ini juga 3 kali 2. Ya, udah sama ordonya. Terus elemennya dari kedua matriks juga sama. Ya, ini A11 sama dengan ya A11 di Q. Ini sama, ini sama, ini sama, ini juga sama. Ini sama ya, 1 juga di sini 1. Nah, di sini ya Y min 4 itu sama dengan 5. Nah, kita tulis aja. Berarti ini menjadi petunjuk untuk mencari nilai Y. Berapa sih nilai Y supaya mau jadi 5? Ya, Y sama min 4 sama dengan 5. Berarti berapa nilai Y supaya ya elemen ini di matriks P transpos ini sama dengan elemen ya yang ada di Q. Ya. Jadi Y sama dengan 5 tambah 4. Y sama dengan 9. Nah, berarti nilai Y ini 9. Ya, 9 kurang 4 kan mau jadi 5. Berarti betul bahwa elemen yang ada di matriks P transpos itu sama dengan elemen yang ada di matriks Q. Lanjut. Nah, di sini katanya dia harus sama ya. 2X itu hasilnya harus sama dengan X min
Berarti kita tulis aja 2x sama dengan x min 8. Kita kumpulin sesama x-nya. 2x kurang x sama dengan min 8. 2x kurang x itu berapa? Ya, x min 8. Berarti nilai x adalah min 8. Coba kita substitusi. 2 dikali min 8 kan 16. Ya, di sini min 8, min 8. Berarti di sini juga 16. Ya, paham nggak? Nah, di sini 2 kali min 8 kan ini min 16. Di sini min 8 dikurang min 8 kan juga 16. Ya, berarti di sini sama. Ya, berarti nilai x ini memenuhi persamaan yang ada di matriks ini. Jadi nilai y yang kita dapat adalah 9 dan x adalah min 8. Itu nilai y dan x yang memenuhi. Ya. Sini kita diberikan lagi sebuah matriks P. Matriks P ini merupakan matriks segitiga bawah. Kita disuruh menentukan bentuk asli dari matriks P. Kenapa demikian? Karena matriks P yang diketahui masih mengandung variabel. Jadi belum merupakan bentuk matriks P yang sebenarnya. Untuk menentukan bentuk asli dari matriks P, kita harus tahu nilai X dan nilai Y yang memenuhi. Nah, karena matriks P ini merupakan matriks segitiga bawah, jadi elemen yang ada di baris elemen matriks P yang ada di baris pertama, kolom kedua itu harus 0. Ya, elemen di baris 1, kolom ketiga itu harus 0. Dan elemen di baris kedua, kolom ketiga itu juga harus 0. Ya. Nah, karena kita sudah diberikan petunjuk P12 itu harus nilainya 0. Berarti elemen P12 itu sama dengan 0. Siapa elemen P12? Elemen P12 adalah Y plus 2. Ya, sama dengan 0. Y sama dengan min 2. Jadi, agar di sini agar P12 ini nilainya 0, maka Y-nya harus bernilai min 2. Lanjut. P13 sama dengan 0. Ya, di sini agar dia menjadi matriks segitiga bawah, elemen di baris ke-1 dan kolom ketiga itu harus 0. Ya, siapa elemen yang di baris ke-1 kolom ketiga? X min 1 sama dengan 0. Nilai X sama dengan 1. Jadi, supaya X min 1 ini jadi 0, X-nya itu harus bernilai 1. Sehingga nilai X yang memenuhi adalah 1, Y yang memenuhi adalah min 2. Nah, dari bentuk ini kita bisa mengganti nilai X dan nilai Y-nya di matriks P ini. Ya, nilai Y kita ganti jadi min 2. Ya, nilai X-nya kita ganti jadi 1. Ya, yang ini juga. Nilai Y yang ada di sini kita ganti jadi min 2. Nilai X yang ada di sini kita ganti jadi 1. Ya, yang lain nilainya tetap karena tidak mengandung variabel. Ya. Nah, setelah kita ganti nilai X dan Y-nya, kita hitung min 2 tambah 2 jadi 0. Ya. 1 kurang 1 jadi 0. Ya, min 2 min 3 jadi min 5. 2 kali 1 kan 2. Ditambah 1 jadi 3. Jadi bentuk matriks P yang asli adalah sebagai berikut.
ya. Nah, itu dia cara menentukan bentuk matriks P sesungguhnya dengan menggunakan konsep matriks segitiga bawah. Ya, jadi nanti sesuaikan dengan apa yang diketahui dari soal. Karena di sini yang diketahui matriks P itu merupakan matriks segitiga bawah, jadi kita pakai petunjuk ini. Ya. Nah, sampai di sini mudah bukan?